Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu, masih semangat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah masih. masih, insya Allah. Ini hari Minggu pagi, pekerjaan di rumah sudah beres semua Bu? Alhamdulillah sudah. Sudah selesai Babu membahana. Walaupun dari Minggu kita tetap semangat gitu untuk belajar tentang program sekolah penggerak ini. Bapak Ibu semua, pagi hari ini saya ingin sharing atau berdiskusi dengan ibu-ibu semua tentang materi layanan strategi bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita memulai pada sesi ini, mungkin seperti biasa diawali oleh petugas piket untuk membuka dan memberikan ice breaking supaya kita lebih fresh. Monggo kepada yang bertugas dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Eva. Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukurillah kita hari ini bisa melaksanakan pembelajaran mengenai yang berkelanjutan dengan sekolah penggerak. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk melatih konsentrasi kita supaya pikiran kita fresh, mari kita melakukan ice breaking yang simple dari saya. Judulnya ini Arina, nama saya Arina. Jadi judulnya Arina menari di atas menara. Saya beri contoh dulu ya Ibu-Ibu. Kalau saya bilang Arina, tolong tangan kiri itu ditaruh di pundak sebelah kanan dan tangan kanan ditaruh di pundak sebelah kiri. Seperti ini. Jangan sampai kebalik ya Ibu-Ibu. Terus kalau saya bilang menari, tangannya menari-nari seperti ini. Nah, kemudian saya bilang di atas, maka tangan kita seperti ini, Ibu-Ibu, kelihatan ya? Ya, terus kalau saya bilang menara, tangan kita membentuk menara seperti ini. Oke, ada pertanyaan napa mboten? Mboten. Ya, saya mulai ya Ibu. 3, 2, 1. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Monggo Bu Devi. Bu Devi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lebih cepat ya Ibu-Ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lebih cepat ya Ibu-Ibu, siap? Ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Alhamdulillah, tepuk tangan. Semangat selalu, alhamdulillah. Terima kasih Bu Eva waktunya. Bu Eva bisa melanjutkan untuk mempresentasikan materi. Oke, terima kasih Bu Arina atas ice breaking-nya sudah membuat kita semakin fresh nggih Ibu-ibu setelah pagi ini dari dapur. Baiklah, sebelum saya mulai, saya akan izin share screen dulu Bu tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini. Kelihatan nggak Ibu-Ibu? Ya, kelihatan. Oke. Baiklah Ibu-Ibu, materi pagi ini yang akan saya sampaikan adalah tentang strategi pelayanan BK. Iya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sepakati bersama nggih Ibu-Ibu. Yang pertama, menghargai antar peserta dan fasilitator.
Yang kedua, apabila ada fasilitator atau peserta lain sedang berbicara, maka mikrofon peserta yang lain di-mute atau dinonaktifkan. Yang ketiga, berbicara secara bergantian. Jika yang satu berbicara, maka yang lain mendengarkan. Yang keempat, tepat waktu. Alhamdulillah hari ini ibu-ibu semua tepat waktu. Yang kelima adalah fokus pada sesi belajar. Bagaimana ibu-ibu, apakah kita sepakat dengan hal ini? Sepakat, Bu. Baik, kalau sepakat akan saya lanjutkan. Tujuan dari sharing kita pagi ini adalah di akhir sesi ini nanti peserta atau Bapak Ibu semua mampu mengidentifikasi jenis strategi layanan BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolahnya. Begitu nggak Ibu-Ibu? Saya lanjut. Apa strategi layanan yang sudah Anda lakukan dalam pelayanan BK? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Nah, ibu-ibu mungkin bisa menceritakan pengalaman ibu-ibu semua di sekolahnya masing-masing. Saya yakin dia karena beda sekolah, beda karakter, jadi mungkin strategi layanan yang kita berikan kepada anak-anak pun juga berbeda. Mungkin di sini kita bisa berbagi bagaimana sih pengalaman ibu-ibu semua dalam memberikan strategi layanan bimbingan dan konseling di sekolah ibu-ibu. Boleh mengemukakan pendapatnya. Mungkin siapa yang pertama mau bercerita di sini Ibu? Monggo bisa angkat tangan. Nggih, monggo Bu Niken dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Eva. Untuk strategi yang sudah pernah saya laksanakan di sekolah itu kelihatannya hampir semuanya pernah Bu, mulai dari bimbingan klasikal, terus untuk strategi lain kita menggunakan bimbingan konseling, terus bimbingan kelompok, dan masih banyak lagi. Nah, pada sekolah kami itu kan mayoritas itu anak-anaknya kan berada di ekonomi yang menengah ke bawah ya Bu, meskipun kelas besar. Terus itu juga ada beberapa yang berasal dari keluarga yang broken home, ikut juga banyak. Terus ada lagi yang keluarganya itu basic keluarganya itu orang tuanya banyak yang kerja di luar negeri sebagai TKI, TKW. Itu tentunya masalahnya itu sangat bervariasi. Itu ini yang akan saya ceritakan tentang masalah pribadi mereka. Itu banyak anak-anak itu merasa minim perhatian. Jadi mereka itu merasa bahwa kurang kasih sayang, kurang perhatian, yang mana di rumah hanya tinggal bersama neneknya. Terus korban-korban perceraian itu banyak sekali. Jadi untuk intens itu banyak yang kami konseling secara individu. Itu kita juga ada yang namanya konseling, itu ada yang sifatnya dikirim oleh, misalkan dikirim itu dari rujukan dari guru-guru, merasa di kelas itu kok murung, tidak semangat, ngantuk, kurang konsentrasi dan sebagainya. Nah, itu ada yang kiriman, ada yang anak-anak itu inisiatif datang sendiri ke BK. Cuma itu ya tidak sebanyak anak yang memang kiriman atau yang itu berasal dari kita yang manggil itu. Nah, itu sering sekali anak-anak itu curhat bahwa di rumah itu masalah pribadinya seperti ini, kurang perhatian, hanya dikasih uang, tidak ada teman curhat, akhirnya mereka itu sampai salah pergaulan dan macam-macam. Memang banyak di sekolah saya itu kan mayoritas perempuan ya, bukan bismen. Ada juga yang IT, cuma tidak sebanyak perempuan. Jadi ada yang kasusnya misalkan pacaran kebablasan itu juga ada. Tapi itu untuk konseling di sini itu kami sangat intensif karena terdiri masing-masing guru BK itu pegang 7 kelas, Bu. Ada 11 guru BK di sekolah saya.
dan itu jumlah muridnya kan 2.484. Itu kita masing-masing guru pegang, ada yang 7 kelas, ada yang 6 kelas. Jadi kita itu bergilir secara kita membuat itu yang namanya peta masalah, Bu. Jadi anak-anak yang punya masalah di kelasnya itu kita bikin peta. Oh, anak ini kategori A itu berdasarkan wacana guru-guru, anaknya di kelas itu dengan kondisi yang seperti ini, kategori B itu anaknya yang seperti ini. Nah, itu kita secara bergilir, kita mengadakan konseling, sehari itu kita bisa manggil 2 sampai 3 anak bergiliran. Jadi program kita itu seperti itu, Bu Eva, Bu Arina, dan Bu Devi. Untuk konseling mungkin juga tidak seefektif seperti yang kita bayangkan sesuai dengan teori dan sebagainya. Kadang kita itu memberikan konseling itu tidak sesuai dengan misalkan dengan teori-teori yang sudah pernah kita dapatkan di kuliah dengan pendekatan secara behavioristik dan sebagainya. Tapi karena ini sifatnya urgent, kita pilah-pilah mana yang anak yang perlu segera dikonseling atau anak-anak yang cukup dengan konseling kelompok atau bahkan bimbingan kelompok itu kita prioritaskan yang masalahnya urgent. Itu Bu yang bisa saya ceritakan. Jadi itu hampir semua layanan strategi yang kita gunakan itu hampir semua kita pakai. Cuma yang paling mana yang kelihatannya lebih kita dahulukan yang perlu adanya problem solving itu yang kita lakukan. Terima kasih Bu Eva. Itu saja masukan dari saya, cerita sekedar sharing saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken, sharingnya cukup bagus sekali nggih. Jadi kalau di sekolah Bu Niken ternyata sudah melakukan hampir semua strategi itu sudah dilakukan nggih. Namun untuk penyelesaian masalahnya nanti menyesuaikan masalah mana yang didahulukan. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Agenda sesi pagi ini yaitu strategi layanan di 4 komponen program BK. Sebagai pengantar Bapak Ibu-ibu, strategi itu adalah merupakan suatu cara yang sudah kita rencanakan dan tetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Nah, strategi layanan BK menggunakan pendekatan yang melibatkan keluarga sejak proses awal penerimaan siswa dan melibatkan masyarakat sebagai mitra untuk upaya pencegahan dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kemudian paradigma bimbingan dan konseling ini telah bergeser dari pendekatan krisis ya ke pendekatan perkembangan dan sangat mengedepankan upaya pencegahan dan pemberian pelayanan untuk semua peserta didik atau konseling for all. Jadi untuk layanan bimbingan konseling ini sudah mulai bergeser nggih Ibu-ibu. Kalau dulu itu mungkin kita sebagai guru BK mereka asumsinya bahwa guru BK itu hanya untuk melayani anak-anak yang bermasalah atau berkasus. Tapi kalau sekarang kita sudah harus melayani semua siswa, bermasalah atau tidak, mereka semua harus mendapatkan pelayanan dari kita. Seperti itu nggih Ibu-ibu. Selanjutnya, dalam layanan bimbingan dan konseling itu ada 4 komponen program. Nah, 4 komponen itu adalah pelayanan dasar, perencanaan individual, pelayanan responsif, dan dukungan sistem. Dari keempat komponen ini, pastinya Bapak Ibu semua sudah pernah melaksanakannya empat-empatnya karena ini adalah senjata kita sebagai guru BK untuk melakukan pelayanan di sekolah, Ibu-ibu. Jadi ini sudah hal yang makanan kita sehari-hari, nggih. Dari sini ada yang ditanyakan, Ibu-ibu? Monggo, lanjut atau lanjut? Lanjut. Lanjut, nggih. Nah, dari 4 komponen itu, setiap komponennya kita melakukan strategi yang berbeda-beda.
Untuk pelayanan dasar ada 4 strategi yang kita laksanakan. Yang pertama adalah bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, kerjasama dengan orang tua. Nah, kalau di tempat ibu-ibu, 4 strategi ini yang paling sering digunakan yang mana, Bu? Kalau saya yang pertama, yang bimbingan klasikal, Bu. Bimbingan klasikal ya semuanya sih, semuanya, Bu. Cuma yang paling sering sudah pasti ya bimbingan klasikal itu tadi. Karena kan sifatnya preventif, sifatnya yang klasikal itu. Gitu. Berarti di tempat Bu Arina BK ada jam untuk masuk kelas nih? Ya Bu, ada masuk kelas. Jadi untuk RPL-nya selama ini walaupun di pandemi corona gini masih bisa saya berikan. Nah itu melalui Google Classroom gitu. Nah untuk gimana untuk layanan-layanan seperti konseling pribadi, konseling kelompok. Konseling kelompok kalau pakai Meet Zoom itu murid saya itu sepertinya kurang satset gitu loh Bu. Jadi ketika mereka luring itu saya ajak beberapa di ruang BK. Tapi ya itu tadi saya observasinya dari ini absensi. Mungkin waktu pertama pembelajaran di rumah itu antusias. Tapi lama-lama itu banyak yang nggak absen, banyak yang nggak ngerjakan tugas. Nah itu saya berikan bimbingan kelompok, konseling kelompok semuanya. Tapi untuk yang kelompok itu saya ajak ketika mereka luring gitu. Atau ketika luring kan enggak semua masuk ya Bu, kadang hanya 7 orang. Itu saya rasa udah pas, terus saya lakukan bimbingan kelompok di situ, konseling kelompok juga. Banyak yang mengeluhkan tentang kebosanannya mereka gitu. Pakai Meet Zoom itu bosen, pakai Google Classroom itu bosen, enggak ada paketan, yang HP rusak, yang orang tuanya kena lockdown, putus kerja, seperti itu Bu. Itu pengalaman dari saya. Terima kasih Bu Arina. Memang di masa pandemi ini semuanya terdampak, mau tidak mau pembelajaran di sekolah kita juga harus menerapkan pembelajaran daring. Apalagi untuk saat ini sudah keluar aturan presiden yang PPKMB ya Bu. Pembatasan itu kita juga kembali lagi di tahun ajaran baru ini daring. Jadi mau tidak mau kita melakukan strateginya secara online. Kita kupas satu-satu Ibu-ibu. Bimbingan klasikal ini bimbingan yang kita lakukan biasanya di dalam kelas. Nah, bimbingan klasikal ini biasanya berisi tentang layanan informasi atau orientasi. Kalau orientasi itu biasanya kita berikan di awal peserta didik baru gitu untuk yang kelas 10. Nah, kalau untuk layanan informasi itu biasanya kita memberikan materi-materi yang sangat urgent kepada anak-anak, bisa kita berikan lewat poster atau lewat atau lewat cerita-cerita yang dimuat di majalah sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kelompok yang dilakukan oleh 5-10 peserta, kemudian kita memilih topiknya yang urgen di sekolah itu apa, kita bikin kelompok, kemudian kita bahas di sana. Yang ketiga adalah kerjasama dengan guru mapel atau wali kelas. Pastinya ini sudah sering kita lakukan gitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa, kita juga harus kerjasama dengan guru mapel dan wali kelas, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Guru BK itu harus kerjasama dengan guru mapel dan wali kelasnya. Nah, yang keempat, di dalam komponen layanan dasar itu adalah kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua ini membantu kita untuk mendapatkan info lebih dalam tentang peserta didik yang kita inginkan dalam penyelesaian masalahnya. Ini bisa kita mengundang bisa kita mengundang orang tua, atau kita home visit, seperti itu. Lanjut Ibu-ibu. Oke, lanjut Bu. Yang kedua adalah pelayanan responsif. 4 strategi yang ada di sana adalah konsultasi, konseling individu atau kelompok, referral atau rujukan alih tangan, dan bimbingan teman sebaya atau
peer guidance atau peer facilitation. Nah, dari keempat ini apakah semuanya pernah diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Mungkin ada yang belum pernah diterapkan? Kalau saya, Bu, untuk yang bimbingan teman sebaya, itu belum sepertinya, Bu. Belum Oh, pernah. belum gitu. Iya. Di sekolah saya juga enggak ada Big Air. Enggak tahu, karena memang pimpinan saya kurang berkenan, tapi saya enggak tahu alasannya apa, gitu. Ya, begitu. Mungkin kalau bimbingan teman sebaya ini walaupun tidak ada Big R, kita bisa membentuk kelompok-kelompok sendiri, Bu Arina. Jadi kita bisa menunjuk di kelas itu 1 atau 2 anak untuk menjadi peer guidance-nya anak-anak untuk nanti menyampaikan ke kita masalah-masalah apa saja yang terjadi di kelasnya. Ini membantu kita jika kita memegang anak didik yang terlalu banyak mungkin gini, jadi mempermudah layanan kita. Di sekolahnya Bu Devi mungkin pernah ada yang namanya Big R ya Bu ya? Pernah, tapi ya begitu. Karena fasilitasnya tidak ada, lama-lama Big R-nya mulai tenggelam kayak gitu. Tapi itu bagus banget ya. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, konsultasi ini kita memberikan layanan konsultasi baik kepada guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah dalam rangka membangun kesamaan persepsi. Jadi mereka yang membutuhkan layanan konsultasi bisa kita berikan gitu. Ini untuk waktu pelaksanaannya bisa dijadwalkan atau insidental. Kemudian yang konseling individual atau kelompok, nah ini yang biasanya sering kita lakukan untuk membantu anak-anak yang mengalami masalah yang bagaimana cara kita mengentaskan masalahnya. Biasanya kita sering melakukan konseling individual atau kelompok gitu. Kalau konseling individual itu kita satu-satu face to face dengan mereka yang bermasalah. Kalau misalkan yang kelompok, kita bentuk beberapa kelompok. Anak-anak diminta untuk menceritakan masalahnya masing-masing, kemudian di dalam kelompok itu kita bahas bersama bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi, seperti itu Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah rujukan atau alih tangan. Nah, jika kita mengalami permasalahan yang kita sendiri merasa tidak mampu atau sudah bukan di wilayah kita, maka kita harus mereferal atau merujuk peserta didik kita kepada yang ahlinya, misalkan kepada psikolog, psikiater, pihak kepolisian, atau ke dokter, supaya mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bimbingan teman sebaya. Nah, ini biasanya memang kalau di kota kami ada yang namanya Big R, jadi ada anak-anak yang bertugas untuk mengkonseling teman-temannya yang misalkan 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali mereka melaporkan kepada kita permasalahannya apa saja, terus siapa saja mereka yang bermasalah, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Bagi mereka yang mungkin tidak bisa mengatasinya bisa diarahkan ke kita. Nah, selanjutnya yaitu pelayanan perencanaan individual. Di sini ada 2 strategi ya Ibu-Ibu, penilaian individual atau kelompok, individual or small group appraisal, dan individual or small group advisement. Jadi kita itu meminta anak-anak peserta didik kita untuk menganalisis atau menilai kelemahan atau kelebihan mereka. Bisa tentang minat, keterampilan, atau yang lainnya, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun belajar. Nah, melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Biasanya waktu pelaksanaannya di awal dan di akhir semester. Untuk yang individual or small group advisement, jadi kita memberikan nasihat kepada peserta didik untuk menggunakan atau manfaatkan hasil penilaiannya yang telah mereka analisis. Seperti itu. Paham ya Ibu-Ibu? Paham. Saya lanjut yang terakhir adalah dukungan sistem. Nah, dalam dukungan sistem ini 4 strategi yang biasa kita lakukan adalah pengembangan profesional, pemberian konsultasi dan bekerja sama, manajemen program, dan organisasi personalia.
pengembangan profesional itu biasanya seperti ini, kita ikut IHT, kita ikut BIMTEK, kita ikut Diklat, kita aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan ilmiah, kita melanjutkan ke program yang lebih tinggi atau S2. Ibu-ibu di sini sudah ada yang S2 semua? Belum. Belum. Belum Bu Eva. Sama dengan saya. Masih OTW. Mudah-mudahan kita bisa segera ya Bu. Kemudian yang terakhir adalah pemberian konsultasi dan kerjasama. Jadi pemberian konsultasi dan kerjasama ini kita lakukan kepada peserta didik, kepada guru, staf, sekolah atau pemerintah, pegawai swasta atau dudika yang ada di sekolah kita. Nah, pemberian konsultasi dan kerjasama ini bisa instansi swasta, organisasi profesi atau APKIN, kemudian MGBK. Sudah ikut di MGBK kan dia untuk BK? Ya. Dan lain sebagainya. Nah, untuk manajemen program, kita harus mempunyai manajemen, aspek-aspek manajemen dalam program pelayanan BK. Ada kesepakatan manajemen, keterlibatan stakeholder, manajemen dan penggunaan data, rencana kegiatan, pengaturan waktu, kalender, anggaran, sampai pengendalian. Nah, setelah itu organisasi dan personalia. Organisasi dan personalia itu BK itu berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan seluruh staf sekolah. Nah, untuk bimbingannya koordinator BK yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara operasional. Seperti itu Ibu-ibu yang saya sampaikan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan atau kalau tidak ada, saya simpulkan Ibu dari hasil kita pagi ini bahwa di dalam layanan bimbingan dan konseling itu ada 4 komponen program yang kita lakukan, yaitu pelayanan dasar, perencanaan individual, pelayanan responsif, dan dukungan sistem. Dari keempat komponen ini, masing-masing komponen memiliki strategi yang berbeda-beda. Untuk pelayanan dasar ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kerjasama dengan guru, mapel, dan wali kelas, kerjasama dengan orang tua. Untuk perencanaan individual ada konsultasi, konseling individual kelompok, referral, bimbingan teman sebaya. Untuk pelayanan responsif, penilaian individual atau kelompok, yang selanjutnya adalah nasihat individual atau kelompok. Untuk yang dukungan sistem ada yang pengembangan profesional, manajemen program, pemberian konsultasi dan bekerja sama. Yang terakhir adalah organisasi dan personalia. Dari sini, dari apa yang saya paparkan, sudah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Nggih, kalau sudah paham nggih. Kalau sudah paham semua, saya akhiri sharing kita atau diskusi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva.